Apakah Alkitab bertentangan dengan sains? Ini aku mau mengambil kasus dari sejarah yang sering sekali dikutip oleh orang-orang yang sangat-sangat pro sains dan menentang Alkitab, yaitu kasus Galileo. Karena Galileo ketika dia membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari, saat itu Galileo dianiaya oleh gereja. Dan gereja mengatakan bahwa ajaran Galileo, tanda kutip, bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena itu banyak orang yang akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Alkitab dan sains pasti bertentangan. Tapi apakah benar demikian? Ini argumen yang sangat-sangat sering dilontarkan oleh mereka yang pro sains dan anti dengan segala jenis yang bernama agama. Tapi ini ketika kamu melihat lebih dalam, kamu ajak mereka untuk menggali lebih dalam, ceritanya sama sekali berbeda. Buku yang saat itu di-ban, jadi Galileo itu menuliskan satu buku. Ini aku mau kasih tahu sedikit lebih dalam gitu ya. Ini semua bisa dicari di Google. Galileo menuliskan satu buku yang waktu itu di-ban oleh gereja dan dianggap buku itu sangat-sangat berbahaya. Judulnya adalah Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Dan di dalam buku itu Galileo berusaha mendefend ajarannya tentang bumi yang mengelilingi matahari, heliosentris gitu ya. Dan lucunya di dalam buku itu Galileo tidak sedang mempertentangkan antara ajaran sains dan ajaran gereja, sama sekali tidak. Atau ajaran sains dengan ajaran Alkitab, sama sekali tidak ada usaha untuk melakukan hal itu. Yang dilakukan Galileo adalah mempertentangkan antara Copernican Science dan Ptolemaic System. Ini kalau aku buka di Wikipedia-nya ya, kamu bisa ketik The Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Di link Wikipedia-nya ditulis, ini buku ini ditulis di dalam bahasa Italia sebenarnya. Di Wikipedia-nya dibilang ini, The Dialogue Concerning the Two Chief World System is a 1632 Italian language book by Galileo Galilei comparing the Copernican system with the traditional Ptolemaic system. Berarti saat itu Galileo sadar bahwa gereja memakai sistem Ptolemy. Dan gereja pun sadar bahwa mereka memakai sistem Ptolemy. Dan Galileo berusaha menentang sistem Ptolemy dan bukan Alkitab. Tahu dari mana? Itu pertama, salah satu bukunya. Bukunya menentang, bukan menentang isi Alkitab, tapi menentang sistem Aristotle atau sistem Ptolemy. Yang berikutnya, yang lebih eksplisit lagi bahwa Galileo tidak pernah menentang isi Alkitab adalah di dalam satu surat yang ditulis oleh Galileo kepada Princess Christina. Jadi kamu bisa Google juga ini semua. Kamu ketik letter to Princess Christina, Galileo Galilei. Nanti kamu akan ketemu. Dan di halaman 181 itu dia perhalamannya pendek-pendek gitu. Ada satu kalimat singkat yang ditulis. Sebenarnya ini kalau kamu baca secara keseluruhan, kamu akan lihat bahwa Galileo itu sama sekali tidak ada niatan untuk menentang isi Alkitab. Dan ini aku ambil kutip satu kalimat aja. Ini dia bicara tentang kasusnya lagi gitu kepada Princess Christina. Aku mau kasih satu kalimat yang sangat jelas buat Galileo, buat kita semua, untuk bisa tahu kalau Galileo benar-benar tidak ada menentang isi Alkitab. Jadi di sini dibilang misalnya di halaman 181, kalau kamu baca aja, ntar ketemu ada satu kalimat ini. With regard to this argument, I think in the first place that it is very pious to say and prudent to affirm that the Holy Bible can never speak untruth. Jadi aku ulangin, it is very pious to say and prudent to affirm that the Holy Bible can never speak untruth whenever its true meaning is understood. Jadi Galileo mengatakan itu hal yang benar untuk mengafirmasi, meyakinkan bahwa kitab suci tidak pernah berkata bohong selama the true meaning is understood. Selama maksud sebenarnya dimengerti dengan tepat. Jadi Galileo menyadari tentang semuanya ini, bahwa kita perlu mengerti Alkitab dengan tepat dan Alkitab itu tidak pernah bersalah. Jadi Galileo itu tidak pernah sama sekali mempertentangkan antara Alkitab dengan sains. Dia sedang mempertentangkan antara sains sistem Ptolemy dan sains sistem Kopernikan. Dan ya, ini nih
riset di dalam sains sebenarnya memang selalu mempertentangkan seperti itu. Jadi itu hal yang normal. Cuma kebetulan saat itu sedang dipegang oleh gereja aja, sistem Ptolemy itu dipegang kuat sama gereja. Tapi itu tidak sama sekali tentang Alkitab. Jadi ini klarifikasi yang sangat penting yang aku kira aku mau bagikan di sini supaya nggak banyak yang salah dan malah jadi goncang karena oh bener juga ya gereja kan memenjarakan Galileo gitu, mengancam Galileo, makanya ya nggak bisa lah, nggak bisa jadi orang Kristen atau percaya Alkitab dan juga percaya sains, harus pilih salah satu. Tidak demikian, Galileo percaya kepada dua-duanya. Yang dia tidak percaya adalah sistem Ptolemy, sains menurut sistem Ptolemy. Sekian video dari aku. Kalau masih ada pertanyaan, pengen tahu lebih dalam tentang kasus ini, silahkan komen di bawah ini dan aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.